Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk materi fisika kita kali ini, yang bab pertama itu tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, KD 3.1 ini tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Bisa kita lihat untuk materi kita, ya. Pada gambar di depan ini merupakan salah satu alat-alat ukur, ya, alat-alat ukur yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bisa kita lihat yang biru ini, yang seperti tembakan, itu adalah termogan yang sering digunakan, ya, pada saat pandemi corona ini. Kita sering diukur suhu tubuhnya dengan menggunakan termogan, ya. Jadi termogan ini adalah salah satu alat ukur suhu, ya. Jadi termogan ini merupakan salah satu alat ukur suhu. Terus sebelahnya ada timbangan, ya, timbangan dan sebagainya. Ini sering digunakan di pasar dan sebagainya, ya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk mengukur berat suatu benda, ya. Ini untuk timbangan. Dan sebelahnya ada yang namanya jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, ini merupakan alat ukur panjang, ya, dimana untuk mengukur ketebalan atau diameter suatu benda. Nah, untuk materi kita kali ini, dimana kompetensi dasarnya itu adalah menerapkan prinsip-prinsip pengukuran, besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Ini untuk kompetensi dasarnya. Terus indeks pencapaian kompetensi itu adalah mengamati pembuatan daftar atau tabel, nama besaran, alat ukur, dan cara pengukuran. Yang kedua, menyebutkan beberapa alat ukur, ya, alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Yang ketiga, menggunakan alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Ini untuk indeks pencapaian kompetensinya. Oke. Nah, definisi dari besaran, apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Ini adalah definisi dari besaran. Oke, lanjut. Satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Ini definisi besaran dan satuan. Nah, dalam besaran itu ada dua jenis besaran. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lainnya. Nah, contohnya yang pertama adalah besaran pokok panjang dengan satuan meter dengan lambang M. Nah, satuan besaran pokok panjang ini biasanya sering kita untuk mengukur tinggi badan, panjang suatu daerah, dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah besaran pokok panjang. Yang kedua adalah besaran massa. Massa ini satuannya adalah kilogram, ya, dengan lambangnya adalah kilogram. Nah, kg. Nah, untuk massa ini sering kita gunakan untuk mengukur berat, ya. Kalau misalkan kita ngomong berat badan, berat suatu benda, itu salah, ya. Kalau dalam fisika, berat itu merupakan besaran turunan. Sedangkan kalau besaran pokok dalam fisika yang benar itu adalah massa. Jadi kalau misalkan ditanya berapa massa badanmu, nah, misalkan 50 kg, itu adalah massa. Kalau misalkan dinyatakan dengan berapa berat badanmu, berat badan itu dalam satuannya Newton. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di besaran turunan. Terus ada besaran waktu, ya, waktu yang sering kita gunakan untuk menentukan waktu, ya. Misalkan pukul 7 pagi, pukul 12 siang, dan sebagainya. Nah, ini besaran pokok waktu ini satuannya adalah sekon, dilambangkan dengan S, ya. Terus suhu satuannya adalah Kelvin dengan lambangnya adalah K. Nah, suhu ini sering kita ukur untuk mengukur suhu badan. Pada saat pandemi ini suhu badannya misalkan 36 derajat Celcius. Tapi dengan kalau Celcius itu merupakan besaran turunannya, sedangkan besaran pokoknya adalah Kelvin, ya, lambangnya Kelvin kalau suhu. Terus yang selanjutnya adalah kuat arus. Kuat arus ini untuk
mengukur arus listrik ya, listrik pada rumah misalkan 2 ampere. Misalkan kalau misalkan kita beli handphone, di handphone itu misalkan tertulis 4000 mAh ya. Itu adalah kekuatan daya arus pada baterai tersebut ya. Baterainya misalkan mAh itu adalah miliampere ya. Miliampere horse ya, horse ya. Jadi M mili, A besar itu adalah ampere, H itu adalah horse jam ya. Terus selanjutnya adalah jumlah molekul zat dengan satuan mol dengan lambang mol ya. Terus yang terakhir adalah intensitas cahaya dengan satuan kandela dengan lambang CD ya. Ini untuk besaran pokok. Oke, lanjut. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya yang sering gitu dengan ada kecepatan, berat, terus percepatan gravitasi dan lain sebagainya. Ini adalah besaran turunan. Nah, contohnya yang pertama kecepatan dengan satuannya adalah meter per sekon ya. Bisa dilihat di depan. Yang kedua adalah daya kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3 dengan satuan adalah joule. Dengan satuan adalah watt. Energi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat dengan satuan adalah joule. Tekanan kilogram per meter sekon kuadrat dengan satuan pascal. Sedangkan yang terakhir adalah muatan listrik AS ya, muatan listrik ya, ampere sekon kolom ya dengan satuan kolom, dan banyak yang lainnya gaya dan sebagainya masih ada lagi yang lain untuk besaran turunan. Banyak ya dalam fisika ini, nanti akan kita pelajari besaran turunan itu banyak sekali. Oke, lanjut. Nah, alat-alat ukur adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Semakin kecil skala yang tertera pada alat ukur, maka semakin tinggi ketelitian alat ukur tersebut. Contoh dari alat ukur yang sering digunakan yaitu adalah alat ukur panjang yang tadi yang saya tampilkan pada gambar yang pertama tadi. Terus alat ukur massa, jam, stopwatch dan sebagainya ya, untuk alat ukur waktu, dan alat ukur massa seperti timbangan dan lain sebagainya yang saya tampilkan pada gambar yang pertama tadi ya. Terus alat ukur suhu seperti termogan, termometer dan sebagainya. Terus alat ukur kuat arus nanti akan saya tampilkan pada video berikutnya ya. Nah, untuk penggunaan alat ukur jangka sorong dan mikrometer skrup serta alat ukur kuat arus akan saya tampilkan pada video berikut ini. Oke, baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini saya akan menampilkan tentang alat itu tentang pengukuran ya. Dimana kita tahu untuk pengukuran itu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari. Misalkan pada saat kita mengukur berat badan, mengukur tinggi badan, atau pada saat yang pada masa sekarang ini yang di mana seluruh dunia dilanda dengan yang namanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk selalu kalau misalkan mau pergi sholat pasti diukur suhu badannya dengan menggunakan termogan. Itu merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur suhu badan ya, salah satu pengukuran juga. Nah, untuk pertemuan kali ini di mana materi kita tentang pengukuran. Kita tahu pengukuran itu berbagai macam, mulai dari pengukuran panjang, pengukuran berat, suhu, kuat arus, waktu dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini saya hanya menampilkan beberapa alat yang digunakan dalam pengukuran. Pertama adalah pengukuran panjang. Ini namanya adalah jangka sorong ya, bisa dilihat ini merupakan jangka sorong. Di mana jangka sorong ini
ini yang panjang ini kan ada angka-angka. Ini ada angka-angka. Nah, angka-angka ini dinamakan untuk mengukur nilai besaran yang akan kita ukur, ya. Nah, dalam jangka sorong ini ada dua skala. Yang pertama adalah skala utama. Sedangkan yang kecil, yang di bawah sini, yang kecil. Nah, yang kecil bisa dilihat mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu dinamakan dengan skala noniusnya. Ya. Jadi ada dua skala. Yang pertama adalah skala utama dan yang kecil adalah skala nonius. Ini untuk jangka sorong. Nah, untuk penggunaannya bisa kita buka kuncinya yang atas. Ini ada kuncinya, ya. Kuncinya. Ini kita tarik, ya. Nah, ini akan ada rahang bawah dan rahang atas, ya. Rahang bawah dan rahang atas. Ini yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda, ya. Yang rahang bawah ini digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda atau diameter suatu benda, ya. Ini untuk jangka sorong, ya. Nah, terus yang kedua ada yang namanya mikrometer scope. Nah, ini dinamakan dengan mikrometer scope. Yang bisa dilihat, ya. Ini adalah yang dinamakan dengan mikrometer scope. Sama seperti jangka sorong, mikrometer scope juga mempunyai dua skala. Yang pertama adalah skala utama dan yang kecil, yang kedua adalah skala nonius. Bisa dilihat untuk skala utamanya. Nah, di sini ada skala utama, skala utamanya. Nah, oke, ini skala utamanya di sini, ya. Ya, bisa saya putar lagi. Itu adalah skala utamanya, dan yang di lingkaran ini, itu adalah skala noniusnya, ya. Bisa dilihat. Nah, ini untuk skala utamanya, yang di sini nih skala utama. Nah, yang di sini adalah skala nonius, ya, skala nonius. Nah, dalam mikrometer scope ada rahangnya, sama seperti tadi. Ini yang dinamakan rahang juga, ya. Dimana skala nonius ini digunakan untuk mengukur ketebalan juga, sama seperti jangka sorong. Pada jangka sorong ketelitiannya adalah 0,01 cm, sedangkan kalau pada mikrometer scope, ya, untuk ketelitiannya adalah 0,01 mm. Jadi kalau pada jangka sorong ketelitiannya adalah 0,01 cm, dan pada mikrometer scope ketelitiannya adalah 0,01 mm. Itu untuk pengukuran panjang. Banyak lagi untuk pengukuran panjang yang lain yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah penggaris yang sering kita gunakan untuk membuat bagian, ya, kotak dan sebagainya. Itu juga merupakan satu alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang. Terus ada juga meteran dan sebagainya, ya. Itu untuk pengukuran panjang. Nanti kalau pada saat kita sudah masuk kembali ke sekolah, mungkin bisa saya jelaskan lagi lebih rinci lagi. Terus yang kedua ada yang namanya alat ukur listrik, ya, atau arus listrik, ya. Nah, di sini bisa kalian perhatikan, mungkin alat ini agak awam bagi kalian, tapi kalau yang sering lihat itu biasanya di untuk servis elektronik, ya. Nah, ini yang dinamakan dengan multitester, di mana multitester ini berfungsi untuk mengukur tegangan listrik, kuat arus listrik, dan hambatan listrik, ya. Jadi multitester ini bisa mengukur tegangan listrik, hambatan listrik, dan kuat arus listrik, ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengukur suatu hambatan listrik, bisa kita gunakan multitester, ya. Nah, ini ada dua jarum. Ini digunakan untuk ininya, ya. Yang satunya hitam dan satunya merah. Nah, yang hitam itu biasanya dilambangkan dengan negatif, sedangkan yang merah itu dilambangkan dengan positif, ya. Jadi kalau misalkan kalian melihat pada baterai itu
ada yang penjualan dan ada yang bawahnya itu merupakan positif dan negatifnya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengukur arus pada baterai, itu kita sambungkan saja. Yang penjualan yang bernilai positif bisa kita masukkan ke yang merah, kita sambungkan ke yang merah ya. Sedangkan yang negatifnya bisa kita temukan ke yang hitamnya. Nah, di sini kita ukur. Nah, di mana di sini ada fungsinya ya. Ada fungsinya. Ada fungsinya. Nah, kalau yang lambangnya ini kayak lambang omega, itu dinamakan dengan ohmmeter, digunakan untuk hambatan listrik ya, hambatan listrik. Sedangkan yang sebelahnya ini DC ampere. Ampere itu untuk pengukuran kuat arus listrik ya, kuat arus listrik. Sedangkan yang atas ini DC volt. Volt itu adalah untuk tegangan listrik ya, volt. Jadi kalau biasanya dalam KWH rumah ya, dan rumah itu biasanya kan kita tahu tegangan berapa ya. Berapa tegangannya? Tegangannya biasanya itu sekitar 220 volt ya. Jadi kalau misalkan ditanya tegangan rumah itu adalah 220 volt, itu untuk digunakan standar dalam aliran listrik di rumah ya, volt. Jadi kalau misalkan KWH itu kan daya kalau misalkan ditanya itu adalah biasanya berapa KWH. KWH itu kan biasanya dinamakan dengan watt ampere ya, volt ampere ya, atau biasanya disebut dengan watt ya. Daya itu watt, misalkan daya rumahnya 450 watt, atau misalkan 1200 watt ataupun 900 watt. KWH rumahnya berapa, misalkan 900 watt, atau bisa juga menggunakan 900 volt ampere atau watt, sama ya. Jadi ini untuk pengukuran listrik ya. Jadi untuk penggunaannya nanti kalau misalkan kita sudah kembali normal, bisa ke sekolah lagi, nanti saya akan jelaskan lebih rinci. Nah, untuk pengukuran waktu biasanya sering kita gunakan itu adalah jam. Yang sering kita lihat itu adalah jam. Nah, seperti ini jam. Nah, jam itu adalah untuk pengukuran waktu, dan lebih rinci lagi itu bisa digunakan dengan stopwatch. Terus untuk suhu yang saya bilang tadi, biasanya kalau misalkan masuk sekolah biasa dicek dulu suhunya berapa. Kalau misalkan lebih dari 37 derajat Celcius itu mungkin kalian akan disuruh pulang ya, istirahat dulu di rumah. Nah, suhu itu menggunakan alat yang namanya termometer. Nah, kalau yang kita lihat itu yang pakai tembak, nah kecil, nah itu dinamakan dengan termogan. Itu untuk mengukur suhu tubuh ya. Itu untuk pengukuran kita kali ini. Untuk lebih jelasnya bisa kalian tanya lagi ke saya, bisa langsung ke saya lewat email ataupun WA untuk lebih. Oke. Nah, kegiatan dan penugasan ya. Kegiatan dan penugasan. Tugas, buatlah video tentang pengukuran dengan langkah yang pertama adalah menyiapkan benda berbentuk balok atau kubus. Bisa misalkan balok bekas, kayu bekas, ataupun sebuah benda ya, tempat pensil yang berbentuk balok atau kubus ya. Yang kedua adalah siapkan mistar atau penggaris. Yang ketiga, ukurlah sisi benda tersebut baik panjang, lebar, dan tingginya. Jadi ukurlah ketiga sisinya. Yang pertama panjangnya berapa dicatat, terus lebarnya berapa, dan tingginya berapa dicatat di buku catatan ya. Hasil dari pengukuran tersebut ditulis pada buku catatan, kemudian kalian kalian videokan hasil catatannya tadi. Terus yang terakhir adalah hitunglah volume benda tersebut. Jadi volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Hitunglah volume dari benda yang kalian ukur tadi. Nah, untuk hasil video yang sudah kalian rekam itu dapat dikirim ke WhatsApp saya dengan nomor 085669798863. Silakan dicatat untuk nomor WA saya. Oke, ini untuk penugasannya.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi secara langsung di kelas. Dan untuk pemahaman materinya lebih jelas, kita bisa praktek langsung ke laboratorium. Sekian dan terima kasih.